Selain buah pisang raja yang berjumlah genap dan tidak dempet, buah pinang dan daun sirih wajib ada untuk rangkaian pisang hantaran. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mbak Jar. Pada kesempatan kali ini Mbak Jar ingin mereview pisang sanggan ya, dan bagaimana ciri-ciri pisang sanggan atau pisang yang bisa dibikin untuk hantaran atau lamaran. Karena biasanya ada beberapa persyaratan yang harus diperhatikan ya, khususnya bagi kami masyarakat Jawa, terutama untuk Jawa Tengah dan terkhusus lagi untuk daerah Pati, tempat tinggal Mbak Jar. Biasanya yang dipakai pisang sanggan itu pisang raja ya, dipilih yang benar-benar tua, bagus, mulus, dan juga yang jumlah hitungannya itu genap ya. Kalau misalnya ganjil, misalnya yang sebelah ini 13 atau 11, biasanya yang sebelah lagi harus yang ganjil pula supaya hitungannya nanti genap. Begitu juga dihindari pisang yang dempet atau gandeng. Bahkan untuk orang yang terlalu fanatik, gandeng atau dempet gagang pisangnya seperti ini saja biasanya nggak mau pakai ya. Padahal ini sebenarnya boleh loh. Karena pada dasarnya pisang lamaran atau pisang hantaran itu kan sedekah ya, sebagai simbol penghormatan kepada mempelai wanita. Jadi menurut Mbak Jar, kalau sekedar dempet gagang atau tangkai pisangnya seperti ini sih nggak apa-apa ya sobat Mbak Jar. Yang penting pisangnya tidak dempet karena bisa merusak pemandangan dan tampak nggak benar-benar cantik ya. Karena biasanya kalau pisang sanggan itu nantinya kan diberi penutup kertas emas pada bagian ujung pisangnya. Jadi apabila salah satu pisangnya ada yang dempet kan nggak menarik lagi ya sahabat-sahabat Mbak Jar. Itu sebabnya pisang dempet tidak diperkenankan untuk pisang hantaran. Nah sekarang Mbak Jar ingin mempraktekkan bagaimana cara menghias pisang sanggan secara sederhana. Biasanya yang diperlukan adalah ini baskom. Bisa juga menggunakan pinggan atau nampan atau juga keranjang buah, tapi biasanya Mbak Jar menggunakan ini ya kalau di daerah kami, dan biasanya kalau Mbak Jar mendapat pesanan selalu menggunakan ini supaya nanti hasilnya cantik. Biasanya Mbak Jar bawahnya dialasin dulu ya, dialasin supaya nanti pisangnya enggak amblek ke tengah. Bahan lain yang digunakan adalah berbagai macam bunga, bunganya menurut selera ya. Dan ini ada daun sirih. Daun sirih ini dipilih yang temu rose. Temu rose itu yang ruasnya ini bertemu ya. Yang dua ruasnya bertemu seperti ini. Dan ini adalah buah pinang. Biasanya buah pinangnya 2 buah ya sahabat-sahabat Mbak Jar, tapi ini berhubung baru dapat 1. Besok setelah mau diantar nanti ditambahin 1 lagi ya. Ini cuma untuk contoh saja. Nah, untuk hiasannya digunakan kertas emas seperti ini. Nanti digunting dengan ukuran 16 x 16 dan dibentuk kerucut seperti ini. Nah ini supaya cepat ya, karena Mbak Jar biasanya kalau dipraktekin bikin kerucut satu persatu ada yang bilang kelamaan ya. Pasti semua bisa ya bikin kerucut seperti ini. Ukuran dan jumlahnya disesuaikan dengan jumlah pisangnya. Langkah pertama untuk membuat pisang sanggan, setelah baskom atau wadahnya diberi alas, maka supaya cantik dan ini alasnya nggak kelihatan, Mbak Jar tutup dengan daun pisang ya, supaya tampak alami. Nah kalau nggak ada daun pisang bisa juga dialasi dengan kertas atau kertas yang sudah jadi, dan biasanya seperti renda itu ya, malah cantik. Karena ini Mbak Jar bikinnya malam hari dan dibikin sesederhana mungkin, maka cuma dialasi dengan daun pisang. Yang penting alasnya nggak kelihatan ya sahabat-sahabat Mbak Jar. Nah ini ukurannya sudah cantik dan pas banget. Pisangnya juga nggak terlalu matang, supaya nanti kalau dihantarkan besok pagi itu pisangnya tidak pada rontok atau memprotoli ya. Sekarang Mbak Jar tambahkan penutupnya atau kuncungnya. Ini disesuaikan dengan besar kecilnya pisang ya. Satu persatu ujung pisang dikasih penutup biar tampilannya cantik, sampai keseluruhan ujung pisang mempunyai mahkota ya.
bagian bawah jangan lupa ya, jangan sampai ada yang terlewat. Nah, selesai sudah, Mbok Jar memberi mahkota pada ujung pisang. Selanjutnya Mbok Jar akan membuat wadah bunganya. Wadah bunga yang Mbok Jar bikin cukup sederhana juga, terbuat dari daun pisang yang dibentuk segitiga-segitiga juga seperti ini. Dikumpulkan satu persatu dan dirangkai hingga membentuk seperti samir ya. Nah, ini ada yang sudah jadi. Untuk mempersingkat waktu, tampilannya seperti ini ya sahabat-sahabat Mbok Jar, dan ditaruh di tengah rangkaian pisang. Selanjutnya kita letakkan satu persatu. Pertama-tama kita letakkan pinangnya, biasanya 2 buah karena ini cuma contoh, sebuah dulu nggak apa-apa ya. Kemudian sirihnya, nah sirih dan buah pinang ini wajib ada. Kalau bunganya terserah ya, mau bunga apa saja boleh, yang penting berwarna-warni. Kebetulan Mbok Jar ambil dari halaman rumah, boleh juga minta sama tetangga ya sahabat-sahabat Mbok Jar, pokoknya bebas ya. Kalau misalnya pengen bunganya banyak, bisa dibikin wadah bunganya agak gede. Kalau bunganya cuma sedikit, wadahnya kecil saja. Pokoknya disesuaikan ya. Alhamdulillah selesai sudah. Rangkaian pisang sanggan yang cukup cantik walaupun sederhana, dan merangkai pisang sanggan ini Mbok Jar lakukan di sela-sela kesibukan sebagai pedagang pisang. Hal ini bisa menambah nilai jual yang biasanya pisang sanggan sepasang dijual antara 70 sampai 125.000 rupiah. Kalau sudah menjadi pisang sanggan seperti ini, harganya bisa 2 kali lipat. Dan karena kali ini harga pisang cukup terjangkau, ini Mbok Jar jual dengan harga 150.000 rupiah, sudah siap untuk dibawa sebagai pisang hantaran. Siapa yang ingin punya ide jualan menghias pisang hantaran seperti ini? Nah, demikian tadi tips dari Mbok Jar, cara menghias pisang hantaran dan pisang yang bagaimanakah yang boleh dijadikan pisang hantaran. Semoga sedikit banyak memberikan manfaat. Untuk lebih dan kurangnya Mbok Jar mohon maaf. Silahkan like, share, dan subscribe agar Mbok Jar makin semangat bikin konten-konten yang bermanfaat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.